Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, pada hari ini kita membahas mengenai definisi ruang lingkup dan kajian metodologi pengembangan dakwah. Sebelumnya saya menjelaskan mengenai bagaimana peta konsep metodologi pengembangan dakwah yang kemudian kita bagi menjadi 3 indikator utama. Ada aspek personal, ada aspek intraksional, dan ada aspek institusional. Maka apa itu metodologi pengembangan dakwah? Pertama, saya ingin memulai dulu dari definisi. Metodologi pengembangan dakwah merujuk pada 3 kata utama. 1, metodologi, 2, pengembangan, dan 3, dakwah. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata meta yang artinya melampaui atau melalui, hodos yang artinya cara atau jalan, dan logos atau logi yang artinya ilmu. Sementara bahasa metodologi ini dalam bahasa Arab kita mengenal dengan istilah manhaj, sistem, torik, jalan, wasilah, media, atau hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan pendekatan, sarana, fasilitas, dan lain sebagainya. Maka kalau kita simpulkan yang namanya metodologi itu baik merujuk kepada definisi dari bahasa Yunani maupun dari bahasa Arab dapat kita artikan sebagai ilmu yang membincangkan tentang jalan, cara, prosedur, sistem, sarana, pendekatan secara sistematis dan terukur. Maka jalan yang kita lalui untuk mencapai tujuan atau cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana yang diinginkan meliputi 3 konsep utama. Rencana, terarah, dan terukur. Sementara bahasa dakwah sendiri kita ketahui bersama, kata dakwah secara lugawi berasal dari kata da'a, yad'u, dan dakwatan. Kata da'a sendiri dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 5 kali. Yad'u sebanyak 8 kali. Dan dakwah dalam Al-Quran disebutkan 4 kali. Maka dakwah secara leksikal dapat kita artikan dengan istilah mengajak, menyeru, memanggil. Menyeru apa? Menyeru untuk mengikuti sesuatu dengan cara dan tujuan tertentu. Maka dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika, dan seterusnya. Dakwah dalam konteks metodologi dapat kita artikan menyeru menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang melibatkan unsur-unsur penyeru. Apakah itu dai-nya, pesannya, metodenya, medianya yang pada dasarnya bertujuan untuk amar ma'ruf. Dalam surah An-Nahl ayat 125 kata dakwah itu sendiri metodenya dapat digambarkan dengan 3 hal, yakni bil hikmah, mau'idhah hasanah, dan wazadilhum billati hiya ahsan. Maka kalau kita merujuk kepada beberapa pengertian tentang apa itu metode dakwah, misalkan Al-Bayanuni mengartikan metode dakwah sebagai cara-cara yang ditempuh oleh pendakwah dalam berdakwah atau cara bagaimana menerapkan strategi dakwah. Said bin Ali Al-Qahtani mengartikan metode dakwah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendala-kendalanya dalam upaya untuk mencapai tujuan dari dakwah itu sendiri. Apa tujuan dakwah? Al-khair, kebaikan. Yang kemudian kita ungkapkan dengan bahasa amar ma'ruf nahi munkar. Sementara Abdul Karim Al-Zaidan mengartikan ilmu metode dakwah itu ilmu yang terkait dengan melangsungkan penyampaian pesan dakwah dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dari bagaimana kita mentransmisikan pesan itu sendiri. Jadi dari 3 pengertian ini setidaknya ada beberapa kunci utama yang dapat kita ambil apa itu yang disebut dengan metode dakwah. Jadi metode dakwah itu prosedur, cara, pendekatan, strategi untuk menyampaikan pesan dakwah dan bagaimana upaya yang dilakukan agar antara dai dengan mad'u mencapai tujuan yang sama terhadap pesan itu sendiri, memahami apa yang dimaksud dengan al-khair atau amar ma'ruf nahi munkar, termasuk di dalamnya bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang dirasakan dalam proses menyampaikan pesan dakwah itu sendiri.
Nah, yang tidak boleh dilupakan, apa itu pengembangan dakwah? Dalam bahasa ilmu sosial kita mengenal istilah community development. Dalam pabrikasi ilmu dakwah kita mengenal istilah tamkin. Bagaimana tamkin itu dilakukan, dakwah yang dilakukan dengan cara mengembangkan masyarakat Islam. Maka bahasa pengembangan dakwah ini dapat diartikan secara umum sebagai pertumbuhan, perubahan yang sifatnya gradual, bertahap, atau perubahan yang sifatnya evolutif, perlahan. Maka menurut AICT, pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi teknologi cetak, audiovisual, berbasis komputer, ataupun teknologi terpadu. Dan kalau kita merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022, di sini bisa kita melihat yang namanya pengembangan itu kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti, sehingga meningkatkan manfaat, fungsi, dan aplikasi dari ilmu pengetahuan tersebut. Maka kalau kita mengambil 3 sudut pandang ini, kita bisa mengartikan yang namanya pengembangan dakwah berfungsi merencanakan dan memanajemen proses menyampaikan dakwah kepada orang lain untuk kemudian orang tersebut melakukan apa yang dimaksud oleh komunikan atau dai yang pada dasarnya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di pengembangan itu ada proses perencanaan dan pengelolaan bagaimana pesan dakwah itu disampaikan. Sehingga orang mengamalkan apa yang diterimanya yang semua rujukannya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam metodologi pengembangan dakwah ini ada beberapa karakteristik yang penting kita pahami. Pertama, karena ini adalah metodologi pengembangan dakwah, maka ini berkaitan dengan cara sistematis tentang strategi dakwah. Dan strategi itu bagian daripada metodologi pengembangan dakwah. Yang kedua, strategi dakwah itu bersifat konvensional, konseptual. Sementara metode dakwah lebih bersifat konkret. Jadi kalau konsepsinya ada pada strategi, sementara metodenya langkah-langkah yang berkaitan secara praktis. Tapi metodologi pengembangan dakwah tidak hanya berbicara mengenai bagaimana langkah konkret pada dakwah dilakukan, tapi juga berbicara mengenai bagaimana konsepsi dakwah, strategi dakwah, yang di dalamnya ada pendekatan, ada sistem, dan lain sebagainya, termasuk bagaimana langkah-langkah operasional pada saat kita mau melakukan dakwah itu sendiri. Nah, arah metode dakwah bertujuan untuk apa? Meningkatkan efektivitas dan menghilangkan hambatan. Ya, kita tahu yang namanya dakwah itu tidak terlepas dari kendala-kendala. Secara filosofis dan historis, bagaimana Rasulullah dulu pada saat menyampaikan pesan-pesan dakwah dicaci, dimaki, dihina, diludahi, dikotori, dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa sampai kapanpun, siapapun yang melaksanakan menyampaikan pesan-pesan risalah keislaman, maka tidak akan terlepas dari kendala-kendala. Dan adanya metodologi pengembangan dakwah dalam konteks ilmu dakwah adalah bagaimana kita mengupayakan agar dakwah bisa dilakukan secara efektif, efisien, dengan menggunakan wasilah tertentu, metode tertentu, dan lain sebagainya, termasuk berupaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan dakwah itu sendiri. Nah, seperti apa sistem pendekatan metodologi dakwah? Setidaknya ada ada empat pendekatan sistem dalam pendekatan metodologi dakwah yang kita kenal dengan sistem pendekatan multi approach. Pertama ada pendekatan religius, di mana pendekatan religius ini menitik beratkan pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk religius. Artinya tidak ada manusia yang tidak membutuhkan kekuasaan dikodrati, kekuasaan yang sifatnya maha segalanya. Maka pendekatan religius mengindikasikan bahwa bagaimana dakwah dilakukan dengan menekankan pada sifat spiritualitas yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yang kedua ada pendekatan filosofis, menitik beratkan bahwa manusia adalah homo rationale, artinya bagaimana kita menyentuh aspek-aspek rasionalitas. Kita mengenal bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat menyampaikan pesan-pesan keislaman, menitik beratkan pada aspek-aspek rasionalitas. Kan begitu. Ini yang disebut dengan pendekatan filosofis. Ketiga ada pendekatan sosiokultural,
bahwa manusia itu adalah homo socius, homo sapien, makhluk sosial yang tidak terlepas dari makhluk yang lainnya, maka pendekatan sosiokultural memandang bahwa bagaimana intraksional yang dilakukan antara satu manusia dengan manusia lain, sehingga pada titik ini mereka saling mencukupi, termasuk kebutuhan dalam menyampaikan dan menerima pesan-pesan kebaikan. Yang terakhir, ada pendekatan yang sifatnya saintifik. Jadi menitik beratkan bagaimana bahwa manusia memiliki pandangan yang bersifat keterampilan kognitif, gitu, pemahaman, mencerna pemahaman, kemampuan konatif, menggerakkan sesuatu, termasuk kemampuan yang sifatnya emosional. Dia bisa berempati, dia bisa kemudian membangun kepedulian dan sebagainya. Jadi dalam metodologi pengembangan dakwah, kita menggunakan 4 pendekatan utama, yang 4 pendekatan hal ini nanti akan berkaitan dengan 3 unit utama dalam metodologi pengembangan dakwah. Aspek personal, interaksional, dan institusional. Nah, sementara kalau kita mengambil mengambil satu hal mengenai bagaimana metode dakwah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 125, setidaknya ada 3 metode utama dalam Al-Quran. Ada metode bil hikmah, artinya bagaimana metode bil hikmah ini berorientasi pada pemahaman filosofis, rasionalitas, kan begitu. Yang kemudian menyentuh aspek-aspek bagaimana pemahaman kognitif ini dapat digunakan oleh manusia, menyentuh hal-hal itu yang dilakukan oleh dai. Kemudian ada pendekatan dengan mau'idhah hasanah, dengan pesan-pesan kebaikan, keteladanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada metode muzadalah. Bagaimana dakwah dilakukan melalui dialog yang sifatnya aktif, dialog yang sifatnya produktif, sehingga sekalipun dengan pola atau dengan metode secara teknis yang disebut dengan perdebatan, berorientasi kepada wazadilhum billati hiya ahsan, mencapai kebaikan, kebenaran yang kemudian diinginkan. Sementara kalau kita merujuk metode dakwah berdasarkan hadis Rasulullah, maka kita mengenal ada hadis secara familiar yang kita kenal, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu. Kalau kita melihat satu kemungkaran, maka robahlah. Pertama dengan apa? Bil yadihi, dengan tangan kita, metode pertama. Tangan ada yang memaknai sebagai tangan secara secara tekstual, ada juga yang mengartikan, sebagian besar mengartikan bil yadihi di sini diartikan dengan kebijaksanaan, dengan kekuasaan, dengan kebijakan. Artinya dakwah-dakwah yang dilakukan oleh umaro begitu, oleh para pemimpin. Yang kedua bil lisan, dengan lisan kita, dakwahnya para ulama, dakwahnya para ustadz, asatid, ataupun dakwah yang dilakukan melalui pendekatan tabligh begitu, ceramah begitu. Dan ada dakwah bil qalbi. Dakwah bil qalbi itu dengan hati. Manakala kita tidak memiliki kebijakan, kita tidak mampu menyampaikan kebenaran dengan lisan, maka kita menghindari upaya-upaya itu. Atau ada juga dalam hadis yang lain, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak, bahwa dakwah bimakarimul akhlak itu bagian dari dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, bagian dari metode. Ada juga dakwah ala basirah begitu, atau dakwah melalui perundingan damai, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan membentuk konsensus yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, ini metode-metode dakwah yang dapat kita terapkan dalam konteks keseharian aktivitas penyampaian risalah kita begitu, yang kemudian telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, apa urgensinya kita melakukan dakwah? Dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, setidaknya ada 5 urgensi utama. Pertama, urgensi yang disebut dengan syahidan. Dalam ayat itu diungkapkan syahidan. Syahidan ini artinya memberi kesaksian dan memprediksi masa depan, mengambil pelajaran masa lalu. Jadi syahidan ini tidak ahistoris, sekaligus memprediksi sejarah masa depan manusia itu seperti apa. Kalau kita mengambil maknanya begitu. Yang kedua ada yang disebut dengan urgensi mubasyiron, bahwa dakwah itu harus bisa menggembirakan, harus menyampaikan pesan-pesan semesta dengan kebaikan dan kegembiraan. Ada urgensi nadhiron, mengingatkan dan konsistensi agar berlaku adil begitu. Artinya dakwah juga harus berorientasi pada menyentuh aspek-aspek emosional, titik kesadaran personal ataupun kolektivitas, sehingga manusia sadar bahwa dirinya tidak memiliki apapun dan semuanya berada dalam kuasa atau kendali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi da'iyah ilallah, membina kualitas umat,
Untuk apa? Mewujudkan idealisasi peradaban. Bahwa dakwah padanya adalah kolektivitas. Berorientasi bagaimana membangun peradaban keumatan. Dan ada urgensi siro jamuniron. Menguatkan spiritualitas dan mentalitas. Maka itulah yang kemudian perlu kita pahami dalam konteks dakwah-dakwah yang dilakukan. Nah, adapun ruang lingkup kajian dakwah sebagaimana yang dipahamkan, yang disampaikan, setidaknya ada 3 aspek utama, ada personal. Hal ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya dai atau pemetaan segmentasi mad'i. Agar apa? Agar dakwah kita berbasis pada kebutuhan dari personalitas itu, gitu. Sehingga tidak ada tubrukan antara yang A dengan yang B. Antara apa yang disampaikan oleh dai dengan apa yang dibutuhkan oleh mad'i. Yang kedua, pada aspek interaksional. Dalam aspek interaksional, kita bisa membagi ada pendekatan yang sifatnya struktural, dari atas ke bawah, bilyadihi, bilisan gitu ya. Dari orang yang punya kuasa, punya kepemimpinan dan sebagainya, ada pendekatan dakwah yang sifatnya kultural, artinya budaya. Dan ada aspek yang sifatnya institusional atau kelembagaan. Bagaimana dakwah memanfaatkan teknologi begitu, new media, internet misalkan, atau misalkan media massa dan lain sebagainya sebagai media dakwah. Bagaimana manajemen proses dan pelaksanaan dakwah dilakukan, termasuk bagaimana kita merumuskan, memonitoring, mengevaluasi program dakwah yang bisa dilakukan dalam konteks mengembangkan bagaimana mengembangkan dakwah itu sendiri sebagai bagian dari upaya transmisi dan transformasi nilai-nilai Islam, sehingga nilai-nilai Islam yang berbasis pada ketauhidan tadi tidak hanya menjadi konsepsi, tapi juga menjadi sesuatu yang konkret dan dapat dipraktekkan. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Itulah beberapa hal yang kemudian perlu kita pahami mengenai apa itu definisi ruang lingkup dan kajian metodologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.